Pemirsa, retaknya kekompakan tim kuasa hukum Roy Suryo di tengah bergulirnya sidang pra-peradilan menjadi episode teranyar dari drama kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Belakangan terkuak, tak semua kuasa hukum sepakat Roy Suryo menempuh jalur pra-peradilan. Lalu benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, serta Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore Bang Ghafur dan juga Bang Ade. Selamat sore Mbak Vera. Iya, terima kasih sudah bergabung. Kita mulai perbincangan, saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, apa benar Anda dipecat dari kubu Khozin CS dan tidak berhak untuk memberikan bantuan hukum ke Roy Suryo? Gini Mbak Vera ya, saya juga baru tahu ternyata saya dipecat oleh tim Taka ya, bersama rekan saya namanya Mbak Soraya. Tapi gini, Taka itu bukan organisasi ya. Taka itu hanya perkumpulan para advokat. Dan perkumpulan para advokat itu salah satunya ada saya di dalamnya gitu ya. Dan bukan hanya saya, kemudian Bang Aka, kemudian Mbak Soraya, dan ada Bang Petrus Celestinus yang lainnya juga. Jadi kami itu ada di dalam tim Taka karena untuk membersamai Mas Roy dan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dikatakan pemecatan mungkin menurut saya ya Mbak Vera ya, mungkin sesuatu yang agak berlebihan lah, karena kami ini juga tidak pernah diangkat oleh tim Taka ya, kecuali kami ini organisasi ya, ada SK-nya misalnya gitu. Kami ini hanya perkumpulan advokat yang kemudian mendapatkan surat kuasa dari Mas Roy dan teman-teman yang lain gitu. Kebetulan untuk perkara ini kan yang maju duluan kan Mas Roy, sementara tiga sahabat kami yang lain yang dalam bahasa hukum kita sebut tersangka dan dalam bahasa advokat kita sebut sebagai klien itu, ya berkas perkaranya kan memang belum limpah. Sehingga memang saat ini kami lebih fokus kepada Mas Roy gitu. Jadi kami mendapatkan kuasa dari Mas Roy, Bang Aka juga mendapatkan kuasa dari Mas Roy, teman-teman yang lain juga jadi mendapatkan kuasa dari Mas Roy. Masih menjadi tim kuasa hukum ya, masih Bang berlaku, Sangaji? berarti kenapa Mbak Vera? Statusnya masih menjadi kuasa hukum Roy Suryo, masih resmi? Oh iya, kami semua masih menjadi tim kuasa hukumnya Mas Roy, termasuk juga Bang Aka juga masih menjadi tim kuasa hukumnya Mas Roy. Yang teman-teman di Taka juga masih menjadi kuasa hukumnya Mas Roy. Hanya memang dalam pilihan untuk pra-peradilan ini, karena pra-peradilan itu adalah hak Mas Roy untuk mengajukan itu, ya istilahnya dari sisi advokat ada yang memandang itu strategis, perlu, ada juga ya ada yang memandang itu tidak strategis gitu. Saya kira dari sisi pengkajian hukum dan pendapat hukum itu sah-sah saja, tetapi dari sisi kepentingan hukum seorang yang hari ini statusnya sudah tersangka, saya pikir itu juga tetap kita dahulukan atau tetap kita utamakan gitu, Mbak Vera. Ya, Bang Khozinuddin kan mengatakan bahwa demi menegakkan etika di tim kuasa hukum sehingga memutuskan untuk mengeluarkan Anda. Nah, konteks etika yang dimaksud ini soal apa sebetulnya? Sebenarnya tidak ada etika ya, karena kami ini kan juga tidak diikat oleh kode etik ya. Namanya perkumpulan advokat itu kan tidak ada kode etiknya. Yang kode etik itu berlaku untuk organisasi advokat. Dan tim Taka itu bukan organisasi advokat. Jadi kalau disebut ada kode etik, saya kira tidak ada pelanggaran kode etik. Bahwa kemudian kami ada di dalam tim Tolkam, karena gini, sebelum berkas ini limpah ke pengadilan atau ke jaksa, sebelum tahap 2 itu memang tim kuasa hukum Mas Roy itu kan memang ada beberapa kelompok ya, saya sebut saja kelompok ya, yaitu ada Tolkam, ada Taka, kemudian juga ada Troya, di dalamnya ada Bang RH. Nah, pada saat kita mau masuk ke pelimpahan berkas perkara tahap 2 dan kemudian berkas mau dilimpahkan ke pengadilan, tentu harus ada integrasi ya. Jadi tidak bisa lagi untuk kepentingan peradilan, untuk kepentingan pembuktian masing-masing kelompok itu berjalan sendiri-sendiri gitu. Beda-beda kita misalnya waktu masih di Polda Metro Jaya ya. Nah, kemudian Mas Roy mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan beberapa kelompok menjadi satu tim. Nah, tim yang terbaru itu adalah tim Tolkam, dan itu adalah tim hukum yang sudah cukup lama dengan Mas Roy, dan Mas Roy meminta saya, Mbak Aya, kemudian ada beberapa juga teman-teman Taka yang lain bergabung untuk membantu Mas Roy sebagai tim kuasa hukum dalam pra-peradilan. Jadi memang Mas Roy berusaha untuk mengintegrasikan, karena memang tim kuasa hukumnya kan banyak sekali ya, Mbak Eva ya, Mbak Eva ya. Jadi kami diintegrasikan dalam satu tim
demi efektivitas dan efisiensi untuk pembelaan. Dan timnya itu sebetulnya adalah tim gabungan. Bahkan Mas Roy juga menyampaikan ke tim Taka bahwa untuk pembelaan kepentingan di pra-peradilan, di persidangan, monggo teman-teman Taka yang mau bergabung silahkan. Tetapi tetap di bawah koordinasi satu tim. Jadi jangan lagi ada berbagai macam tim gitu. Nah kebetulan tim yang dipunyai oleh Bang Kozinudin itu adalah tim Taka. Tapi sebetulnya tidak ada pelanggaran kode etik sih, yang ada ya mungkin dari sisi perspektif hukum aja kali ya yang berbeda gitu. Tetapi ya saya tentu menghargai apa yang dilakukan oleh Bang Kozinudin. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, ada konflik di internal tim kuasa hukum Roy Suryo. Menurut Anda konflik ini menandakan apa? Jadi konflik internal ini kalau saya mengambil pendapat saya ya, bahwa konflik internal yang terjadi itu hal yang biasa di dalam satu pelayanan hukum yang dilaksanakan ya. Tapi yang menjadi garis bawah saya di sini adalah kemudian ada dua ya advokat yang harusnya dua tim ya. Satu tim itu menamakan dirinya non litigasi. Non litigasi itu apa? Saat ini posisi Mas Roy dan Mbak Tifa, tapi ini Mas Roy ya, nggak bercampur dengan Mbak Tifa ya. Posisi Mas Roy saat ini sudah tidak bisa dikategorikan non litigasi. Tidak ada sudah itu, karena saat ini pembelaan itu sudah beralih dari non litigasi di Polda Metro Jaya hingga masuk ke litigasi. Artinya litigasi itu di dalam peradilan. Nah di sini Mas Roy saya lihat ini mau mempersatukan. Kenapa ini kerja berat buat teman-teman. Semalam juga waktu saya bertemu dengan Bang Bofu, Bang Sangaji, saya sudah sampaikan bahwa ini kerja berat buat teman-teman, bahwa kemudian pemeriksaan saksi itu akan panjang dan banyak, tentu dibutuhkan waktu yang ekstra. Nah, kalau non litigasi ini nggak akan punya kontribusi apa-apa di dalam litigasi, karena harus memang yang aktif itu adalah para advokat, termasuk timnya Bang Sangaji ya. Kalau Bung Taka ini saya rasa sudah tidak penting lagi untuk menjadi pembahasan di dalam pembelaan. Kenapa? Karena non litigasi. Setahu saya itu, karena saya juga berkawan dengan Bang Kosi ya. Terlepas kami memiliki perbedaan pendapat di dalam pembelaan hukum, tetapi advokat itu tidak bisa terpisah-pisah. Mereka adalah satu profesi yang sama, sehingga tentu ada kode etik, ada marka-marka yang kita jaga bersama, ada juga hal-hal yang bisa kita rembuk bicarakan bersama gitu loh. Tapi tidak terkait kasus kan, soalnya persoalannya misalkan pendapat hukum. Terus kemudian kalau terjadi hal ini biasa Mbak, jadi tidak akan mengganggu persidangan Mas Roy saya rasa. Karena yang berperan di sini adalah yang saya lihat ya, itu Mas Sangaji ya dengan teman-temannya yang baru yaitu Tolkham ya. Untuk pra-peradilan. Nah nanti di litigasi nanti, saya nggak tahu apakah Petrus Lestinus masih termasuk di litigasi di Mas Roy atau Dr. Tifa, kita nggak tahu nih, ya kan? Nah karena itu kerja berat. Bayangkan kalau 100 saksi itu harus diperiksa tanpa pengacara yang saya rasa buat tim yang besar, maka ini akan betul-betul menyita waktu dan akan lelah banget ya saya rasa, karena menghadapi 100 orang untuk diperiksa dan itu hanya 3 atau 4 pengacara, itu nggak akan cukup itu. Baik. Percaya itu tidak akan cukup. Kenapa? Apalagi sidangnya saya dengar bahwa itu random nanti. Itu random, dia lari. Bisa dibuat seminggu itu 4-5 kali. Nah kalau itu 4-5 kali sidang ya random begitu dengan kemampuan tenaga advokat yang terbatas atau hanya 4-5 advokat, saya rasa tidak mumpuni nanti. Kenapa? Karena pertanyaan itu akan panjang kan? Kan ditantangin tuh sama pengacaranya Dr. Tifa ya, bahwa kita akan bertanya panjang lebar. Wah itu saya rasa hal yang sangat menyita waktu panjang itu, karena setiap saksi katakanlah diperiksa 3 jam, kalau 2 saksi baru 6 jam, sudah 6 jam. Sampai situ, Bang Ade. 6 jam ya. Kalau kita kali per hari 4 kali, ya kan panjang sekali dan itu melelahkan sekali ya. Jadi saya rasa memang timnya harus solid. Terima kasih Bang Ade atas masukannya, Bang.
Ya, Bang Sangaji, ini kan ada muncul dugaan kemudian operasi untuk merontokkan semangat perjuangan Roy Suryo CS mulai dari Egy, Damai Lubis, Rismon. Nah, sekarang kuasa hukum Roy Suryo yang juga terbelah. Apa tanggapan Anda? Sebenarnya gini Mbak Vera ya, kami ini tidak terbelah karena untuk permohonan pra peradilan ini memang tim yang mendampingi ini tidak terlalu banyak ya, karena memang pra peradilan ini kan adalah persidangan yang cepat gitu ya, jadi tidak membutuhkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ade, tidak membutuhkan kekuatan advokat yang besar gitu ya. Oleh karena itu di sidang pra peradilan ini memang yang ditunjuk itu adalah pilihannya klien kami sendiri, yaitu Mas Roy, dengan hak prerogatifnya sebagai prinsipal itu kemudian menunjuk beberapa anggota tim kuasa hukum untuk mendampingi kepentingan hukum beliau dalam pra peradilan. Nah, kami tentu akan menyusun tim yang lebih besar pada saat mau menghadapi proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bang Ade, bahwa perbedaan pendapat di antara para advokat itu hal yang biasa, itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi itulah hasanah daripada dunia advokat, karena masing-masing advokat itu terkadang mempunyai perspektif dan pandangan hukum yang berbeda dalam mengkaji suatu persoalan hukum gitu ya. Tetapi dalam konteks memperjuangkan kepentingan Mas Roy sebagai kami sebut sebagai seorang pejuang yang selama ini berjuang tanpa kenal lelah ya, tiap hari konsisten, bahkan sudah ditawari untuk RJ dengan Pak Jokowi, beliau tetap menolak itu, bahkan juga ada tawaran dari jaksa penuntut umum agar beliau mengakui kesalahan atau kita sebut dengan plea bargaining dalam KUHP yang baru, beliau tetap menolak itu juga. Artinya Mas Roy masih tetap konsisten untuk berjuang sesuai dengan hasil penelitian beliau bahwa 99,9% ijazah Jokowi adalah ijazah palsu, dan dalam konteks pembelaan kepentingan hukum itu pada saatnya nanti semua tim, baik timnya Bang Ahmad Kozinudin, tim dari tim yang lain, semuanya akan diintegrasikan menjadi satu kekuatan utama dalam menghadapi persidangan itu. Dan apa yang menjadi riak-riak di dalam konteks kami melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum Mas Roy, saya kira itu adalah satu bentuk masukan juga ya, sebagai upaya untuk tambah kami menyolidkan kekuatan tim, memperkuat solidaritas tim, dan kemudian memperkuat kebersamaan untuk mencari yang terbaik dalam konteks pembelaan nanti. Ada satu yang perlu saya ini, Baik, Mbak. sebentar, Bang Ade. Ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk menghubungi Bang Kozinudin untuk bergabung juga bersama kita diskusi di sini, begitu, mempertemukan juga dengan Bang Sangaji, begitu ya, untuk mengkonfirmasi, namun berhalangan dan tidak bisa bergabung dalam diskusi kita. Nah, Bang Sangaji, kubu Refli ini kan dikatakan mendorong pra peradilan, termasuk juga Anda, sementara kubu Kozin percepat saja persidangan pokok perkara tanpa pra peradilan. Nah, ini menurut Bang Kozin ya, dalam tulisannya di sosial media, bahwa agar tidak memperlama proses sehingga Pak Jokowi dikatakan bisa jalan-jalan, tidak segera disidangkan. Bukankah tadi juga disinggung oleh Bang Ade, perbedaan pendapat dalam sebuah tim kuasa hukum itu biasa. Tapi apakah memang ada upaya juga untuk memperlama proses karena belum siap untuk menghadapi pokok perkara di persidangan material? Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi begini, pra peradilan itu adalah hak seorang tersangka. Dan kebetulan berdasarkan hasil kajian tim dan juga keinginan dari prinsipal kami, yaitu Mas Roy, beliau bersedia untuk menggunakan hak hukum itu. Hak hukum itu diberikan oleh ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, bahwa terhadap upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan hari ini sedang kami uji di proses pra peradilan, itu kemudian bisa diajukan oleh seorang tersangka. Dan penggunaan hak itu adalah mutlak daripada prinsipal kami ya Mas Roy. Bahwa kemudian ada beberapa anggota tim kuasa hukum tidak sepakat dan tidak setuju, kami anggap itu adalah sesuatu yang hal biasa saja, bukan sesuatu yang negatif atau bukan sesuatu yang buruk. Tetapi dalam konteks pra peradilan ini tidak ada sama sekali upaya untuk memperlambat proses persidangan, apalagi untuk pembuktian ijazah. Karena semua tahapan-tahapan yang dilakukan sekarang, permohonan pra peradilan, kemudian juga kenapa sidang Mas Roy belum juga dilakukan, itu bukan karena kemauan kami, tetapi memang kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum yang diatur dalam KUHP memang mengatur demikian, yaitu pasal 163 KUHP yang baru mengatur bahwa
ketika permohonan pra peradilan itu dilakukan oleh seorang tersangka, meskipun berkas perkaranya sudah dilimpahkan kepada pengadilan, maka pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut harus menunggu sampai putusan dari pra peradilan selesai. Dan itu kan juga yang sudah dikonfirmasi oleh pihak PN Jakarta Timur bahwa jadwal untuk persidangan Mas Roy itu belum bisa mereka keluarkan karena proses pra peradilan itu sedang berlangsung. Dan sebenarnya kebutuhan Mas Roy untuk mengajukan pra peradilan ini lebih kepada kebutuhan Mas Roy untuk menguji apakah penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 itu sah atau tidak, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi upaya-upaya paksa yang dikenakan kepada siapapun warga negara tanpa dasar hukum atau tanpa argumentasi hukum yang kuat. Itu hanya kepentingan Mas Roy untuk kemudian mengkoreksi penegakan hukum ini, dan hak itu digunakan. Baik, Bang Ade, dengan kondisi retaknya tim kuasa hukum, apakah menurut Anda keyakinan Roy Suryo yang sebelumnya bahwa meyakini 99,9% ijazah Jokowi palsu, artinya membutuhkan 0,1% kalau kata Bang Kozidudin untuk membuktikan di persidangan itu akan sulit pembuktian karena tim kuasa hukumnya saja tidak kompak, tidak solid? Ya betul, jadi gini. Ada satu hal yang menarik menurut saya. Prapit ini adalah perbedaan pendapat antara dua pemikiran yang berbeda antar kelompok pengacara. Jadi begini, di mana sih berpengaruhnya? Tentu nalar berpikir saudara Ahmad Kossonudin di sini yang saya lihat bahwa kenapa? Karena ini menyangkut integritas. Kalau saya ya berpikir begitu. Mungkin ini kalau salah ya monggo dikoreksi. Tetapi menurut saya ini adalah terkait dengan integritas. Integritas seorang advokat ketika kemudian ada kekalahan di dalam satu peradilan, maka integritasnya itu tergerus sementara. Kan itu. Artinya ketika menang, maka integritas itu value-nya naik. Value-nya akan menjadi bisa naik menjadi 50% value itu. Tetapi ketika kemudian terjadi kekalahan atau katakanlah Prapit ini menjadi sia-sia, maka value itu otomatis dia akan berkurang lagi 50% sehingga menimbulkan dia hanya berada pada titik 25% saat ini. Karena perbedaan pendapat itu yang menurut saya yang harus diakomodir oleh teman-teman, merapatkan, kemudian sering mengadakan komunikasi yang baik. Tetapi apapun itu, ya saya sepakat dengan Bang Sangaji bahwa ini kepentingan bukan pengacara yang menentukan Prapit ini karena keinginan klien. Nah, Bung Ahmad di sini saya yakin betul dia maunya bahwa Anda harus ikut saya karena value itu penting, gitu loh. Kenapa? Karena value untuk memenangkan suatu perkara, maka value itu akan naik. Sehingga kita bisa memproteksi argumen-argumen, pembuktian-pembuktian di dalam pokok perkara nantinya. Nah, kalau ini kalah, ya katakanlah ini tidak mendapat putusan yang menang di Prapit, maka value itu akan turun. Seperti itu, bukan persoalan pembuktian nantinya bahwa akan membuktikan 0,1% itu. Gitu. Seperti itu. Bang Ade. Baik, Bang Ade kita mungkin saya tambahkan Bang Ade. Singkat saja karena durasi kita sudah habis, Bang Sangaji. Ya, Singkat. Kita ini kan prinsip pemberian kuasa ya, pasal 1792 KUH Perdata bahwa seorang advokat itu bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien. Jadi sepanjang itu diinginkan oleh prinsipal, tentu itu yang kami bela dan tentu itu yang kami akomodir. Baik, kita ikuti saja bagaimana sidang pra-peradilan Roy Suryo maupun juga sidang perdana nanti Dr. Tifa. Terima kasih Bang Ade dan juga Bang Sangaji sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.